Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kaum muslimin, muslimat, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan kita kali ini saya akan mengangkat satu kisah tentang kezuhudan, kesederhanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kisah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang selainnya, dan Syekh Albani mengatakan ini kisahnya atau hadisnya hasan, tergolong hadis yang sahih. Hadis ini diceritakan oleh Khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa suatu saat pernah saya mendatangi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya masuk, maka saya mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tertidur di atas tikar. Ketika itu beliau hanya memakai sarung, tidak memakai baju. Ketika beliau bangun menyambut kedatangan saya, maka saya pun melihat di punggung beliau itu berbekas. Ada bekas-bekas karena tikar. Dan saya juga melihat di rumah Nabi itu ada satu tumpukan gandum yang kurang lebih satu sok, ya, setara dengan 3 kilogram atau 4 liter gandum. Saya juga melihat, kata Umar, di sudut ruangan itu ada beberapa dedaunan. Saya juga melihat ada satu kulit hewan ternak yang sedang tergantung. Melihat kondisi ini, kondisi rumah Rasulullah SAW, maka saya pun menangis. Rasulullah SAW pun tatkala melihat Umar ibn Khattab menangis, maka Nabi pun mengatakan, "Ya ibn al-Khattab, ma yubkika?" Wahai anaknya Al-Khattab, kenapa engkau menangis? Apa gerangan sehingga engkau menangis? Ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya tidak menangis? Saya tidak melihat apa-apa dalam isi rumahmu. Saya tidak melihat perkakas-perkakas yang banyak, perabot-perabot yang banyak. Saya cuma melihat satu tumpuk gandum. Tidak ada yang saya lihat di rumahmu kecuali apa yang saya saksikan sekarang. Oleh karena itu saya pun menangis. Engkau adalah utusan Allah, engkau adalah pilihan Allah. Mengapa keadaan begini? Sedangkan Raja Persia, Raja Romawi itu hidup dalam kemewahan, tinggal di istana-istana yang megah, yang dikelilingi dengan kebun-kebun yang rindang, yang dikelilingi dengan sungai-sungai yang mengalir. Oleh karena itu saya pun menangis. Apa jawaban Nabi, pemirsa sekalian? Nabi memiliki visi dan misi yang sangat jauh. Nabi mengetahui tentang hakikat kehidupan ini yang sebenarnya. Beliau menjawab dengan jawaban yang singkat tetapi meluluhkan hati, menenangkan hati, kepedihan hati seorang Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, "Ama tarda anta ya Umar, tidakkah engkau ridho ya Umar? Sesungguhnya akhirat itu, kehidupan akhirat yang kekal abadi itu adalah dipersiapkan untuk kita. Sedangkan kesenangan dunia yang sementara ini adalah diberikan kepada mereka." Dalam riwayat lain disebutkan, Nabi mengatakan,
mereka adalah orang-orang yang disegerakan kenikmatan mereka, kebaikan-kebaikan mereka di dunia ini. Padahal kenikmatan-kenikmatan yang dia lakukan, yang dia rasakan itu hanyalah sementara dan akan terputus. Sedangkan kita adalah kaum, adalah bangsa umat yang Allah Subhanahu wa taala tunda kita punya kenikmatan kebaikan di akhirat kelak. Maka Umar pun mengatakan, "Bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya pun ridho apa yang engkau sampaikan kepada saya." Pemirsa sekalian, kisah ini kisah yang sangat pendek tetapi memberikan makna yang luar biasa. Bagaimana sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu sederhana dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini. Rumah beliau yang cukup sederhana, perabot beliau yang tidak ada, tetapi beliau mengharapkan kenikmatan di akhirat kelak. Oleh karena itulah kita sebagai umatnya, janganlah kita sampai tertipu dengan dunia ini sehingga kita menyibukkan diri dengan dunia, lupa kepada kehidupan akhirat kita. Silahkan kita mencari dunia, silahkan kita mencari harta, tetapi carilah dengan cara yang halal. Tapi ingat, semua jadikanlah dunia sebagai wasilah, sebagai sarana agar kita kembali kepada Allah. Kita kembali ke kampung halaman kita yang hakiki, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Saya tutup, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.